Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ribi Clara Natasha. Saya akan menjelaskan inflasi di dalam ekonomi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan yang mengurangi daya beli mata uang. Selanjutnya ada pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada penyebab inflasi, yaitu inflasi permintaan, terjadi karena permintaan total melebihi penawaran, seringkali disebabkan oleh peningkatan uang beredar. Yang kedua, ada inflasi biaya, terjadi karena kenaikan biaya produksi seperti upah atau harga bahan baku yang kemudian diteruskan ke harga akhir. Yang ketiga, ada inflasi terstruktur, terjadi karena ekspektasi inflasi yang tinggi yang menyebabkan pekerja dan perusahaan menuntut kenaikan upah dan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, ada inflasi ekspektasi. Terjadi karena ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap inflasi di masa depan. Ada 3 jenis inflasi, yaitu inflasi ringan, kenaikan harga yang lambat dan terkendali. Yang kedua, ada inflasi sedang, kenaikan harga yang lebih tinggi sekitar 10-30% per tahun. Yang ketiga, ada inflasi tinggi, kenaikan harga yang sangat cepat dan tidak terkendali. Yang keempat, ada inflasi tersembunyi, yaitu kenaikan harga yang tidak terlihat secara langsung, misalnya karena penurunan kualitas barang atau jasa. Yang selanjutnya ada dampak inflasi, penurunan daya beli, yaitu harga barang dan jasa naik, sementara pendapatan tetap, sehingga daya beli masyarakat berkurang. Yang kedua, ada ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tidak stabil dapat mengganggu perencanaan keuangan dan investasi. Yang ketiga, ada ketimpangan pendapatan, yaitu inflasi dapat merugikan masyarakat dengan pendapatan tetap, sementara sebagian orang dapat diuntungkan. Yang kelima, ada pertumbuhan ekonomi melambat, yaitu inflasi yang tinggi dapat mengurangi investasi dan konsumsi, sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang kelima, ada perubahan pola konsumsi, yaitu masyarakat cenderung menunda pengeluaran atau beralih ke barang yang lebih murah. Selanjutnya ada cara mengatasi inflasi, yaitu dengan kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, misalnya dengan menaikkan suku bunga untuk mengurangi penawaran uang. Terus ada kebijakan fiskal, yaitu pemerintah dapat menggunakan kebijakan anggaran untuk mengendalikan inflasi, misalnya dengan mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak. Kebijakan struktur, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan produktivitas dan penawaran, misalnya dengan reformasi pasar atau investasi infrastruktur. Terus ada pengendalian harga, yaitu pemerintah dapat melakukan pengendalian harga untuk menjaga stabilitas harga, tetapi perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap pasar. Terus ada komunikasi yang jelas